Terus ke metode selanjutnya itu observasi. Observasi itu aku udah dapet apa pro dan kontranya. Pro dan kontranya itu di sini ada Anda mencatat semua aktivitas pekerjaan, kemudian diajukan pertanyaan kepada orang tersebut untuk mengklarifikasikan titik-titik terbuka dan untuk menjelaskan aktivitas lain apakah yang ia lakukan yang akan diamati. Itu kayak pro-nya itu kayak kegiatan yang dilakukan itu dapat lebih diamati terus diawasi juga dari karyawan lain ke karyawan lainnya gitu. Itu sih kalau aku mungkin pro-nya. cerita kan di sini mengajukan pertanyaan kepada orang untuk mengklarifikasi titik-titik terbuka dan untuk menjelaskan aktivitas lain apa yang ia lakukan yang tidak Anda amati. Jadi maksudnya sebelum di kuesioner sebelum di observasi itu kan kita bakal ngamatin dulu kan. Nah, jadi mungkin poin plusnya itu setelah ngamatin kita bisa langsung ngajuin pertanyaan juga pekerjaan-pekerjaan apa yang dilakuin gitu. Kontranya ada yang tertentu? Gimana pro-nya udah? Gimana tadi Prita kontranya? Kontranya itu observasi biasanya tidak sesuai ketika pekerjaannya menuntut banyak aktivitas mental seperti pengacara dan teknisi desain. Jadi kontranya tuh buat beberapa pekerjaan yang lebih ke mental, kayak pengacara, terus teknisi, gitu. Terus observasi juga nggak berguna jika karyawannya hanya sekali terlibat dalam aktivitas penting. Jadi karyawannya itu harus ikut aktivitas pentingnya banyak gitu, nggak cuma beberapa kali aja. Itu sih kontranya. Oh gitu, jadi kontranya itu dia nggak bisa dilakuin sama karyawan yang kegiatannya sedikit mungkin ya, pekerjaannya sedikit, jadi harus yang pekerjaannya kompleks mungkin. Bener sih, kita lanjut aja ya ke selanjutnya, metode selanjutnya catatan harian atau log peserta. Kalau pro-nya tuh catatan harian atau log peserta menurutku itu setelah aku baca yang materi itu yang di halaman 129 itu, pro-nya itu dapat mengetahui detail apa yang dilakukan karyawan dan bersumber dari karyawan itu sendiri. Kayak karyawan itu langsung mengetik, mendikte apa yang dia lakukan pada waktu itu. Tapi ada kontranya itu ketika karyawan itu lupa apa yang dia lakukan hari itu. Dan ada yang terselip kegiatannya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa aja suatu kegiatannya itu terlewatkan karena dia lupa. Gitu. Kalau teman-teman gimana? Ya bener sih. Kayak misalnya mungkin dia kegiatannya lagi padat, terus dia lupa nyatat di catatan hariannya itu, gitu kan maksudnya poinnya. Bener sih itu. Mungkin juga Bisa juga sih kalau kontranya itu kayak karyawannya itu lupa untuk mengarsipkan
beberapa catatan. Nah, biasanya itu sering lupa. Jadi gimana pun caranya arsipnya itu harus ini disimpan dengan rapat-rapat gitu. Mungkin itu kontranya. Cukup kah? Kalau cukup kita bisa lanjut ke metode selanjutnya. Cukup. Lanjut ke metode Gimana selanjutnya. teman-teman, ada yang mau nambahin metode selanjutnya? Jadi yang selanjutnya itu ada kuesioner analisis posisi. Jadi kuesioner analisis posisi atau position analysis questionnaire atau PAQ itu adalah kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab berbagai jenis pekerjaan. Jadi di sini pro-nya adalah dapat secara kuantitatif membandingkan pekerjaan secara relatif terhadap satu sama dengan yang lain. Jadi memudahkan kita untuk membandingkan suatu pekerjaan itu secara kuantitatif. Mungkin Pak kontranya Mungkin itu kontranya hampir sama kayak kuesioner yang tadi kita bahas. Mungkin saja bisa karyawan dapat memberikan jawaban yang menyimpang. Bisa juga Aku mau ya, gimana Minarti duluan. Oh ya. Bisa juga ditambahkan adanya kesalahan karyawan dalam mengumpulkan data. Nah, misalnya nggak sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan karyawan. Jadi itu sering lupa dalam pengumpulan data. Kalau Prita gimana? Aku mau nambahin kegunaannya, tadi belum dibahas kayaknya kegunaannya. Kegunaan kuesioner analisis posisi itu digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab berbagai jenis pekerjaan. Hampir sama kuesioner. Gimana, teman-teman? selesai ya, mungkin bisa lanjut ke prosedur Departemen Tenaga Kerja, Departemen of Labor. Teman-teman
Oh, kalau untuk yang prosedur Departemen Tenaga Kerja ini sih lebih untuk membuat ini ya, mengembangkan analisis pekerjaan. Nah, di mana untuk departemen ini itu biasanya menggunakan hasil data-data mereka untuk menyusun beberapa dokumen. Nah, tapi eh, eh, bisa juga dalam menganalisis pekerjaannya itu dengan mengklarifikasi, membandingkan pekerjaan. Dan untuk pro-nya itu memudahkan para pekerja melakukan kegiatannya itu dengan melakukan manipulasi data, menganalisis, serta cukup itu sih kayaknya kalau pro-nya. Kalau untuk kontra, gimana ya? Untuk kontra belum tahu, nanti kita cari dulu. Aku mau nambahin sedikit pro-nya nih. Pro-nya itu salah satunya juga ada manajer dapat menghadirkan rangkuman mengenai pekerjaan yang ada bersama dengan peningkatan angka pada formulir seperti yang ada. Jadi manajer itu juga terbantu gitu. Nah, mungkin kita lanjut dulu ya ke metode analisis pekerjaan elektronik. Nanti kalau udah ada yang ketemu kontranya bisa disebutin aja. Kalau buat metode analisis pekerjaan elektronik nih aku nemu kegunaannya dulu ya. Kegunaannya itu untuk analisis memeringkat pekerjaan tidak hanya pada data, orang, dan benda, tetapi juga pada sejauh mana melakukan tugas tersebut membutuhkan lebih dari fungsinya. Terus kalau pro-nya itu ada di halaman
Analisis pekerjaan melalui internet acap kali merupakan pilihan yang nyata. Yang paling sederhana, Departemen Sumber Daya Manusia dapat mendistribusikan kuesionernya analisis pekerjaan terstandarisasi kepada karyawan yang tersebar secara geografis menurut internet perusahaan mereka, dengan instruksi untuk mengisi formulir tersebut dan mengembalikannya pada tanggal tertentu. Kayak setiap karyawan yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu itu tetap dapat mengaksesnya melalui internet dan dapat mengembalikannya dengan tepat pada tanggal yang ditentukan. Terus kalau kontranya itu instruksinya tuh harus jelas. Terus yang dilakukan tes pada proses tersebut terlebih dahulu. Tanpa adanya analisis pekerjaan yang benar-benar duduk di sana dengan karyawan atau penyedia, terdapat kemungkinan bahwa karyawan tidak akan mencakup poin-poin penting dan bahwa kesalahpahaman akan mengaburkan hasilnya. Nah, kontranya itu kalau informasi yang disampaikan itu nggak tepat, maka karyawan itu juga akan mendapatkan informasi yang salah. Kayak gitu sih. Kalau teman-teman gimana? Mau nambahin ya, kontranya mungkin juga ada, ini kan secara daring ya, secara jaringan itu kan mungkin di beberapa daerah-daerah ada yang memiliki jaringan yang kurang bagus, itu juga mungkin bisa terjadinya error. Namanya di internet jaringan juga kan bisa mengalami namanya gangguan kan, nah itu juga bisa mengakibatkan informasi yang diterima itu tuh nggak sampai gitu. Kuesionernya itu nggak sampai ke sistemnya gitu karena jaringan yang buruk. Terima kasih. Bisa yang lain gimana? Hampir kayak Elsa tadi sih. Jadi kontranya itu bisa aja karena adanya sinyal di suatu daerah itu tidak baik gitu jaringannya. Jadi kan tidak semua daerah itu jaringannya itu kuat, dan juga ini juga memperlambat penyampaian informasi. Nah, jadi dengan adanya penyampaian informasi ini itu menjadi tidak tersampaikan oleh para pekerja ataupun pada sistem yang seperti Elsa bilang tadi. Iya, mungkin juga pro-nya ini nggak bisa diterapkan pada daerah-daerah yang masih tidak terjangkau sinyal internet. Kayak daerah-daerah yang masih terbelakang, terpelosok gitu kan masih banyak tuh daerah-daerah yang walaupun udah semakin tersebar luas internet, tapi kan masih ada aja di setiap daerah itu yang jaringannya lemah. Mungkin itu juga bisa menjadi kontra. Nggak semua daerah bisa menerapkan sistem ini. Udah ya, kalau cukup kayaknya metodenya sudah habis semua. Mungkin bisa kita lanjutin ya. Maaf, untuk yang metode analisis pekerjaan elektronik itu beda lagi ya metodenya ya sama yang dari pertanyaan itu? Atau sama atau termasuk dari pertanyaan itu yang metode elektronik ini? Termasuk sih, karena itu kan metode-metode untuk mengumpulkan data. Jadi untuk mengumpulkan data analisis pekerjaan kan, jadi
metode analisis pekerjaan elektronik itu kan juga termasuk. Iya, ini termasuk, cuman medianya aja yang beda dengan menggunakan media elektronik. Jadi kita lanjut aja ya ke Iya, benar banget. 7. Deskripsikan jenis-jenis informasi yang biasanya terdapat dalam sebuah spesifikasi pekerjaan. Untuk pertanyaan 4.7 itu kalian bisa, aku nemu di halaman 120. Coba dibuka halaman itu. Di situ ada tentang analisis pekerjaan. Nah, di situ yang di bagian kecilnya di sini. Kelihatan nggak? Nih, 1, 2, 3. Yang di pinggirnya itu ada tulisan kecil. Di situ ada spesifikasi pekerjaan. Nah, yaitu daftar yang berisi persyaratan manusia dari suatu pekerjaannya, yaitu pendidikan, keterampilan, kepribadian, dan sebagainya, yang diperlukan produk lainnya, dan analisis pekerjaan. Jadi informasi-informasi yang terdapat di spesifikasi pekerjaan itu ada informasi pendidikan, kayak pendidikan terakhir, atau yang sedang dijalani, terus keterampilan ini termasuk soft skill dan hard skill. Terus yang terakhir itu kepribadian bisa lewat tes dari psikologis dan MBTI gitu. Kalau dari aku sih, kalau dari teman-teman gimana? Mau nambahin di halaman 120 itu kan dari pertanyaannya adalah deskripsikan jenis-jenis informasi yang biasanya terdapat dalam sebuah spesifikasi pekerjaan. Kalau menurut saya itu ada di yang di 5 poin ini. Jadi aktivitas kerja, perilaku manusia, mesin, alat, perlengkapan, dan bantuan kerja, standar kinerja, konteks pekerjaan, dan persyaratan manusia. Ada yang punya pendapat lain? Menurut saya sih sama kayak Elsa. Jadi jenis-jenisnya informasi itu ya kayak 6 poin ini gitu. Jadi bisa kita jelasin nanti apa aja poin-poin dari seperti aktivitas kerja itu jadi informasinya apa. Lalu ada perilaku manusia jadi informasinya itu apa. Nah, itu kan pasti beda-beda kan. Nah, mungkin di situ sih yang bisa kita jelasin nantinya. Ada Nah, tadinya tuh aku ngejawab itu, tapi karena di soal itu lebih ke spesifikasi pekerjaan, jadi aku lebih mengarah ke yang tulisan kecil itu yang di sampingnya. Itu aku juga bingung sih sebenarnya yang mana. Apa mungkin bisa dua-duanya? Karena kan di soal juga jenis-jenis informasi yang biasanya terdapat dalam sebuah spesifikasi pekerjaan. Nah, kalau yang di tulisan kecil itu kan emang udah spesifikasi pekerjaan. Nah, kalau yang poin 5 itu lebih ke analisis pekerjaannya. Kalau menurutku sih, Kalau menurut saya, yang di tulisan kecil itu spesifikasi pekerjaan itu daftar yang berisi persyaratan manusia itu ya.
yang kamu Iya. Nah, menurut aku sih itu pengertian deskripsi dari spesifikasi pekerjaan. Jadi kalau di 5 poin itu kan tadi jenis informasi kan tadi dari jenis informasi berikut ini melalui analisis pekerjaan. Mungkin lebih spesifiknya bisa tambahin 2 itu ya, yang spesifikasi pekerjaan sama yang poin 6 ini. Iya. Gimana? Di atas juga kan ada kan spesifikasi pekerjaan atau orang atau job specification atau jenis orang yang harus dipekerjakan untuk pekerjaan tersebut. Jadi mungkin jenis orang yang harus dipekerjakan itu tuh karena dia berkaitan dengan aktivitas kerjanya, perilaku manusianya, mungkin standar kinerja, konteks pekerjaan, sama persyaratan manusianya. Kalau menurut aku sih lebih ke situ. Tapi ini juga ada benarnya sih dari persyaratan manusia. Itu kan sama ya, persyaratan manusia dan suatu pekerjaan. Mungkin itu masih berkaitan ya dengan spesifikasi pekerjaan. Tapi menurut saya lebih rinci dan lebih tepatnya itu yang dari 5 poin tadi itu. Iya, jadi ya sih sebenarnya sama-sama benar. Tapi mungkin lebih ke spesifikasi yang 6 poin ini ya. Iya, maaf, 6 poin ini. Mungkin lebih detailnya. Berarti mungkin itu secara generalnya ya, secara umumnya. Nah, dijelaskan lagi di 6 poin ini. Iya benar banget. Jadi spesifikasi itu tuh masih berhubungan dengan deskripsi pekerjaan. Nah, jadi kenapa masih berhubungan? Karena poin 2 ini itu adalah salah satu hasil dari bagaimana cara kita menganalisis pekerjaan. Nah, jadi saling berkaitan antara spesifikasi dan deskripsi. Jadi dua-duanya yang Prita jelasin dan Elsa jelasin itu bisa kita satuin untuk menjawab pertanyaan ini. Afca gimana? Sama aja kayak tadi, biar biar lebih lengkapnya gitu loh, sama yang pertanyaan tadi itu. Oke, jadi berarti udah clear ya. Jadi soal ini digabungin aja. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Aku bacain soal selanjutnya. Jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Itu ada di halaman 121 kalau aku ketemunya sih di situ. Ada 6 langkah. Dan itu langkahnya udah langsung to the point gitu. Jadi jelas sih kalau dibaca. Yang pertama itu ada memutuskan bagaimana Anda akan melakukan informasi tersebut. Yang kedua, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagan organisasi dan bagan proses. Langkah ketiga itu memilih posisi representatif. Yang langkah keempat, menganalisis pekerjaan secara nyata.
Langkah kelima, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan penyedia langsungnya. Langkah terakhir itu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Itu ada langkah-langkahnya, ada 6. Mungkin kita langsung lanjut aja ya ke soal selanjutnya. Karena yang tadi udah jelas banget kan, ada 6 langkah dan yang disebutin Prita udah benar semua. Jadi kita ke soal 49, apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Mengapa iya atau mengapa tidak? Kalau menurut saya, pendapat saya pribadi, kan ini disuruh mengutarakan pendapat ya, apakah menurut Anda? Jadi menurut saya, mungkin hampir sebagian besar perusahaan itu akan berhasil dengan adanya deskripsi pekerjaan yang terperinci dan mungkin tidak dapat berhasil dengan tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci, karena pentingnya deskripsi pekerjaan untuk sebuah perusahaan itu untuk sebentar saya lihat dulu. Jadi deskripsi pekerjaan itu tuh hal yang paling penting dari analisis pekerjaan kan. Jadi kalau sebuah perusahaan itu kan harus melakukan analisis pekerjaan untuk tadi itu analisis pekerjaan itu kan digunakan untuk mengetahui manusia atau sumber daya mana yang pas untuk pekerjaan tersebut kan. Jadi menurut saya deskripsi itu penting buat perusahaan dan perusahaan itu akan berhasil dengan deskripsi yang semakin terperinci. Jadi perusahaan itu, sebagian besar perusahaan tidak akan berhasil tanpa adanya deskripsi yang terperinci. Begitu. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin ini karena soalnya menurut Anda, gimana kalau kita mengutarakan pendapat masing-masing? Boleh tuh, cerita duluan, mungkin ada yang punya pendapat. Aku setuju sih sama pendapat Elsa. Aku lebih mau menambahin lagi. Mungkin kalau sebuah perusahaan itu nggak ada mungkin kalau sebuah perusahaan itu tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci, maka akan terjadi kecacatan di salah satu divisinya karena karyawan itu tidak pas gitu di divisinya itu. Seharusnya di divisi lain malah di divisi tersebut gitu. Kalau yang lain? Kalau menurut saya, perusahaan itu tuh berhasil dengan adanya deskripsi pekerjaan. Nah, jadi kenapa? Karena dengan adanya deskripsi pekerjaan itu kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita cakup seperti identitas pekerjaan, rangkuman pekerjaan, daftar tanggung jawab serta tugas, dan juga otoritas pemegang pekerjaan serta standar kinerja. Nah, jadi setelah yang saya omongin tadi itu merupakan bagian-bagian penting dalam perusahaan. Jadi ketika kita ingin membangun perusahaan, maka itulah poin pentingnya. Jadi bagaimana caranya membangun perusahaan dengan yang saya bilang tadi, yaitu dengan
mendeskripsikan pekerjaannya itu, di dalamnya itu ada identitas pekerjaan itu harus jelas, lalu bagaimana caranya kita merangkum pekerjaan, lalu juga ada daftar tanggung jawab serta tugasnya. Nah, itu harus jelas banget karena di sini kan pekerjaan itu dilakukan oleh para karyawan. Jadi harus jelas tuh tanggung jawab dan tugasnya. Serta otoritas pemegang pekerjaan dan juga standar kinerjanya juga harus jelas. Nah, jadi itu sangat penting ya perusahaan adanya deskripsi. Jadi kalau dengan pertanyaan perusahaan ini akan berhasil atau tidak tanpa adanya deskripsi, maka saya bilang itu tidak akan berhasil. Kalau yang lain gimana? Setuju nggak sama jawaban saya tadi? Oke, kayaknya udah pada setuju ya dengan pernyataan kita tadi. Jadi kayaknya kita langsung aja deh ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut, ini 4.10. Jelaskan bagaimana Anda akan menciptakan sebuah matriks persyaratan pekerjaan untuk sebuah pekerjaan. Jadi kira-kira teman ada nggak nih yang menjelaskan dari pertanyaan ini? Mungkin ini kayaknya tadi saya bisa baca di halaman 143. Nah, jadi 143. Nah, ini nih, kayak, ya benar di halaman 142 deh teman-teman. Jadi di 142 ini menjelaskan tentang matriks persyaratan. Karena berhubung tadi yang ditanyakan bagaimana caranya kita untuk menciptakan matriks pekerjaan, kalau menurut saya sih langkah-langkahnya itu ada di poin paragraf kedua ya, yaitu dengan menulis pernyataan yaitu tentang tugas dari pekerjaan, lalu menuliskan bagaimana pekerjaan tersebut melakukan dari tugas tersebut, lalu bisa juga dengan menuliskan bagaimana caranya kita memberi pelanggan itu dengan memberikan tanda terima gitu. Dan ada juga mau nambahin di yang kecil ini kan ada itu matriks persyaratan pekerjaan, deskripsi yang lebih lengkap mengenai apa yang dilakukan pekerja dan bagaimana mengapa melakukannya. Matriks ini menjelaskan tujuan tetap tugas dan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang dibutuhkan oleh setiap tugas. Iya, boleh juga itu ditambah. Jadi dengan mendeskripsikan itu, maka kita itu bisa tahu apa aja yang dilakukan oleh pekerja, serta tujuan, serta pula tugas-tugas yang mereka kerjakan itu nantinya apa. Jadi mungkin dengan adanya matriks persyaratan pekerjaan ini sangat membantu ya, yaitu dengan kita bisa tahu tujuan serta tugas dari para pekerja itu apa. Jadi kita bisa memanage apa saja yang harus kita lakukan dalam perusahaan tersebut. Kira-kira teman-teman udah pada jelas belum pertanyaan ini? Saya mau nambahin, ternyata itu ada 3 langkah, Minarti. Langkah pertama itu yang tadi kamu sebutin. Langkah kedua itu ada di halaman selanjutnya.
di paragraf kedua. Itu ada tulisan kedua, analisis pekerjaan mengambil ke-12 pertanyaan tugas yang dihasilkan dan selanjutnya. Terus langkah yang ketiga atau yang terakhir itu ada di paragraf selanjutnya. Yang terakhir, analisis pekerjaan menyusun semua informasi ini dalam sebuah matriks pernyataan pekerjaan untuk pekerjaan ini. Gitu. Bisa juga sih ini, jadi lebih bagus yang ini sih jadi jawabnya. Berarti gini ya, Prita. Berarti gimana cara menciptakan matriksnya itu, langkah pertama kita menciptakannya itu dengan menulis persyaratan pernyataan tugas. Nah, jadi maksud saya itu langkah pertama ini kita jelasin dulu gitu ya. Semuanya apa gimana. Baru langkah yang kedua. Langkah kedua itu ambil analisis pekerjaan mengambil ke-12 pernyataan tugas yang dihasilkan. Oh, berarti pada kasus yang di atas tadi ya. Yang terakhir, menyusun semua informasi dalam bentuk matriks. Oke, bisa sih ini. Lebih kompleks yang ini. Jadi ini ada di halaman 142 dan 143. Kayaknya udah cukup jelas ya yang ini. Kita bisa lanjut aja yang terakhir ini pertanyaannya. Dalam sebuah perusahaan dengan hanya 25 karyawan, apakah terdapat lebih sedikit kebutuhan akan deskripsi pekerjaan? Mengapa ya atau mengapa tidak? Berarti ini ada kaitannya dengan deskripsi pekerjaan ya. Kalau menurut saya pribadi sih, kalau untuk perusahaan jika 25 karyawan itu sedikit ya bagi saya. Nah, jadi kalau untuk pendeskripsian pekerjaannya itu mungkin lebih sedikit. Karena gini, semakin kita banyak pekerja yang melakukan pekerjaan di perusahaan, maka semakin besar juga kegiatan yang harus kita kerjakan gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalkannya nih dalam satu bidang pekerjaan di perusahaan itu bidang A itu memiliki 2 karyawan. Nah, otomatis karena 2 orang ini menghandle bidang A ini, jadi banyaknya pekerjaan yang harus mereka andil. Karena hanya 2 orang yang memegang pekerjaan ini gitu maksudnya. Kira-kira jelas nggak teman-teman? Kalau buat aku cukup jelas sih. Jadi poinnya itu jadi poinnya itu kan harusnya semakin banyak karyawan maka kebutuhan akan deskripsi pekerjaan itu semakin sedikit, dikarenakan setiap pekerjaan itu bisa dilakukan oleh beberapa orang kan, banyak orang, jadi deskripsi pekerjaannya semakin sedikit. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan semakin sedikit karyawan maka deskripsi akan pekerjaannya itu semakin banyak karena banyak pekerjaan dilakukan oleh sedikit karyawan. Menurut aku sih gitu. Hampir sama ya kayak poinnya Minarti tadi. Nambahin aja. Iya, sama-sama. Untuk Prita Afca ada tambahan nggak? Saya itu bingung. Jadi dari pernyataan kalian itu berarti kalau 25 karyawan itu lebih, kan 25 karyawan
itu sedikit ya karyawannya di suatu perusahaan, berarti lebih membutuhkan banyak deskripsi pekerjaan. Gitu. Kalau menurut saya sih iya. Iya, Prita. Jadi kenapa banyak deskripsi pekerjaan itu ya kayak yang saya bilang, poin-poin untuk deskripsi pekerjaan itu banyak, yaitu dengan cara mencakup identitas pekerjaan. Jadi identitas pekerjaan itu harus jelas. Nah kan apalagi kalau kita nih yang saya sebutkan tadi cuma 2 orang dalam satu bidang. Nah itu kan lebih banyak tuh pekerjaannya. Jadi kita tuh harus jelas apa aja pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dan juga apa saja yang mereka tanggung jawabkan. Nah kemudian dalam deskripsi pekerjaan itu ada rangkuman pekerjaan. Karena dalam rangkuman itu banyak sekali yang dirangkum oleh 2 orang tersebut. Kemudian ada lagi jawab tugasnya. Nah ini yang mungkin cukup detail ya, karena tanggung jawab yang mereka ambil itu banyak, nggak hanya satu tugas gitu. Jadi seperti itu aja sih kalau menurut saya, jadi lebih banyak deskripsinya karena 25 orang karyawan itu menurut saya dalam perusahaan itu sedikit ya. Karena perusahaan itu kan lebih besar gitu loh jangkauannya. Apalagi untuk pendistribusiannya itu pasti lebih luas. Misalkan kayak di Indonesia ini pasti lebih luas, nggak mungkin 25 orang karyawan di dalam perusahaan. Berarti intinya itu kayak perusahaan yang memiliki sedikit karyawan tetap harus diperlukan deskripsi pekerjaan agar perusahaan benar-benar berhasil mencapai tujuannya. Iya benar Gitu. banget. Oh iya. Sebenarnya Oke. banyak atau sedikitnya karyawan itu tetap perusahaan itu memerlukan deskripsi pekerjaan seperti yang dijelaskan tadi di nomor 49, karena deskripsi pekerjaan itu kan yang paling penting ya bagi perusahaan. Nah, jadi banyak atau sedikitnya karyawan itu sebenarnya dalam perusahaan memang harus ada deskripsi pekerjaan. Cuma bedanya adalah porsinya. Jadi semakin dikit karyawan, maka deskripsinya akan semakin banyak. Dan semakin banyak karyawan, mungkin deskripsinya akan semakin sedikit bagi setiap karyawan. Menurut saya begitu. Oke teman-teman, kayaknya udah jelas ya pertanyaannya. Kira-kira dari pertanyaan ini ada yang masih belum jelas gitu, jadi kita bisa evaluasi lagi gitu. Atau mungkin udah jelas atau gimana? Menurut aku udah jelas semuanya sih. Kalau yang lain? Afca gimana? Udah clear belum? Udah cukup jelas. Udah. Kalau misalnya semua ini kan sudah selesai ya, kita sudah sampai ke pertanyaan diskusi 411, itu berarti udah pertanyaan terakhir, yang artinya diskusi kita pada hari ini kita sudah selesai. Langkah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah membuatnya ke dalam bentuk laporan atau tulisan Word. Jadi selanjutnya ini akan kita tulis, kita rangkum hasil-hasil diskusi kita pada hari ini dalam bentuk Word yang akan mungkin kita bisa bagi-bagi ya, nanti bisa digabungkan menjadi satu.
agar meringankan beban kita semuanya. Ya udah, ada yang kurang, ada yang mau ditambahin? Aku mau nambahin sedikit. Mungkin kalau ada jawaban-jawaban yang kalian temuin lagi dan perlu ditambahin lagi, kita bisa diskusiin di grup chat dan nanti dilampirin di laporannya. Terima kasih. Ya boleh, jadi kalau ada jawaban yang mungkin kelewat tuh, terus kita lagi mau ingat-ingat lagi, baca-baca lagi, ada jawaban yang mungkin bisa ditambahin, yang kelewat di dalam diskusi ini, bisa ditambahin lewat grup chat yang ada, jadi bisa disimpulin jadi satu, dirangkum jadi satu. Kalau udah cukup, saya rasa cukup sih ya diskusi kita hari ini. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.